Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai akun atau rekening dan penggunaannya. Jadi tujuannya adalah untuk lebih mendalami apa itu akun dan bagaimana cara menggunakan masing-masing akun tersebut. Nah, ini untuk proses pencatatan. Jadi yang di awal harus kita lakukan adalah analisis untuk setiap transaksi, kemudian setelah kita analisis baru kita akan tahu dia masuk ke akun apa, kemudian akan dicatat ke dalam jurnal, setelah itu akan dipindahkan ke dalam buku besar. Nah, kita lihat dulu pengertiannya akun, buku besar, dan jenis-jenis akun dalam perusahaan. Jadi untuk menciptakan suatu sistem akuntansi yang dapat dicatat secara tepat dan lengkap, yang disebut dengan akun atau sering juga disebut dengan rekening. Jadi akun ini adalah sesuatu yang digunakan untuk menciptakan suatu sistem akuntansi yang dapat dicatat secara tepat dan lengkap untuk mempermudah pencatatan juga. Nah, akun atau rekening adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban perusahaan. Nah, contohnya di sini yang masuk ke dalam aset ini adalah kas, perlengkapan, akun piutang usaha, akun tanah, kemudian nanti ada banyak lagi akun-akun yang ada di aset. Sedangkan untuk liabilitas ada hutang usaha, hutang wesel, hutang gaji, dan seterusnya. Untuk ekuitas ada akun pemilik modal. Nah, tujuan penggunaan akun ini adalah untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Jadi, sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan, kita harus tahu akun, penggunaan akun juga. Nah, akun akan memberikan informasi tentang operasi perusahaan dari waktu ke waktu. Jadi, dari setiap akun itu kita akan bisa melihat posisi keuangan perusahaan seperti apa. Misalnya pada bulan Januari saldonya kas berapa, Februari berapa. Jadi, kita juga akan memantau perubahannya seperti apa. Itu dari akun. Misalnya dari akun kita dapat mengetahui jumlah tagihan perusahaan kepada pelanggannya. Nah, ini bisa dilihat dari kewajiban. Jadi, per tanggal berapa kewajibannya sejumlah berapa. Nah, itu bisa berubah-ubah. Misalnya bulan Januari kewajibannya 1 juta, Februari 1.500.000, Maret sudah 500 gitu. Jadi akan terus ada perubahan yang akan kita pantau melalui akun-akun ini. Kemudian jumlah kewajiban perusahaan kepada krediturnya, harga beli aset tetap perusahaan, dan seterusnya. Secara garis besar, akun dibagi atas 2 golongan. Jadi, akun ini ada 2 golongan. Yang pertama, akun neraca atau disebut akun real. Nah, akun real ini yang ada di laporan posisi keuangan atau dulu disebut neraca. Jadi, yang masuk akun real adalah aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Sedangkan untuk akun yang masuk ke laba rugi, ini istilahnya adalah akun nominal. Karena akun untuk laba rugi ini hanya bersifat sementara. Setiap tahun dia akan dinolkan lagi. Kemudian awal tahun mulai lagi dari nol sampai berjalan 1 tahun. Nanti di akhir tahun akan ditutup atau dihapuskan. Nanti berubah lagi jadi nol lagi. Ini untuk akun nominal. Sedangkan untuk akun real, dia akan terus berlanjut. Dari tahun ke tahun tidak akan ada pengenolan. Jadi kalau tahun A, akhir tahun saldonya 1 juta, nah nanti tahun berikutnya akan melanjutkan. Jadi terus dilanjutkan. Sedangkan kalau untuk akun laba rugi ini setiap akhir tahun akan dinolkan, kemudian mulai dari awal lagi. Nah, yang masuk akun real ada aset, kewajiban, dan ekuitas, sedangkan akun nominal ada pendapatan dan beban. Bentuk-bentuk akun, nah ini dalam buku besar. Dalam praktik dikenal berbagai macam bentuk akun, namun bentuk yang paling banyak digunakan adalah akun T. Kalau tadi kita melihat mungkin salah satunya ada yang bentuk 3 kolom, tapi yang di sini yang sering digunakan adalah akun T. Nah, akun ini terdiri atas 3 bagian, yaitu judul atau nama akun dan 2 sisi, yaitu sisi kiri atau debit dan sisi kanan atau biasa disebut kredit. Nah, kedua ruang ini untuk mencatat peningkatan jumlah pos atau item yang bersangkutan serta untuk mencatat penurunan jumlah pos bersangkutan. Jadi, tujuannya adalah kenapa ada debit dan kredit itu untuk melihat
dia naik atau turun, karena kemarin sudah belajar mengenai saldo normalnya. Jadi kalau naik dia mempengaruhi sisi debit atau kredit. Nah, itu akan bisa dilihat di sini. Ini contoh bentuk akun T. Jadi ada nama akunnya, kemudian sisi kiri dan sisi kanan. Nah, nanti bisa diisi. Nah, istilahnya adalah kalau mencatat di sisi kiri namanya mendebit akun, kalau mencatat di sisi kanan namanya mengkredit akun gitu. Ini bentuk akun T yang lengkap. Kalau ini sangat simpel ya, hanya nama, sisi kiri, kanan. Nah, kalau yang lengkapnya seperti ini. Nama, kemudian ada keterangan jumlahnya berapa di sisi kiri, sisi kanan jumlahnya berapa, dan ada nomornya juga. Nah, ini mengulang yang kemarin. Untuk neraca aset itu saldo normalnya di debit, bertambah di debit, berkurang di kredit, normalnya di debit. Kewajiban bertambah di kredit, berkurang di debit, normalnya di kredit. Begitu juga dengan ekuitas, normalnya di kredit. Jadi saldo normal itu biasanya adalah saldo ketika dia bertambah, itu dia di sisi apa? Kalau aset dia bertambahnya di debit, berarti saldo normalnya debit. Liabilitas akan bertambah di kredit, berarti saldo normalnya kredit. Begitu juga dengan ekuitas. Nah, cukup sekian penjelasan mengenai pengertian akun dan penggunaannya. Kita akan belajar lebih jauh lagi nanti ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.